Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irilia Paci dengan NIM 13142110 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang peranan supervisi dan evaluasi mutu pendidikan dalam memperbaiki efektivitas lembaga dan sistem pembelajaran. Langsung saja yang pertama kita masuk pada hubungan menjaga mutu dalam supervisi dan evaluasi pendidikan. Supervisi pendidikan pada hakikatnya merupakan segenap bantuan yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pengajaran. Melalui kegiatan supervisi, segala faktor yang berpengaruh terhadap proses pengajaran dianalisis, dinilai, dan ditentukan jalan pemecahannya, sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyelesaian serta pemanduan input sekolah, guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Dalam rangka mewujudkan guru yang profesional, perlu adanya kegiatan peningkatan mutu guru. Adapun cara meningkatkan mutu guru dapat melalui beberapa cara seperti menerapkan fungsi pengembangan, pembinaan, kompensasi, dan fungsi pengawasan supervisi. Jadi manajemen mutu dalam supervisi dan evaluasi pendidikan menciptakan hubungan erat antara upaya-upaya untuk memastikan kualitas pendidikan. Manajemen mutu berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses-proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks supervisi dan evaluasi pendidikan, manajemen mutu berperan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi program pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan dan teknik supervisi dan evaluasi pendidikan. Ada pendekatan supervisi pendidikan. Jadi pendekatan berasal dari kata approach adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Sehertian tahun 2000 mengemukakan beberapa pendekatan perilaku supervisor. Yang pertama ada pendekatan langsung atau direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioristis. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan yang berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Yang kedua ada pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan. Yang ketiga ada pendekatan kolaboratif. Jadi pendekatan kolaboratif ini adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Selanjutnya ada teknik supervisi. Jadi teknik adalah suatu metode atau cara melakukan hal-hal tertentu. Teknik supervisi adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik supervisi dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada teknik individual dan yang kedua ada teknik kelompok. Teknik individual adalah teknik yang dilaksanakan oleh seorang guru atau dosen oleh dirinya sendiri. Teknik individual terdiri atas yang pertama ada kunjungan kelas, yang kedua ada observasi kelas, yang ketiga ada percakapan pribadi, yang keempat ada interpretasi, yang kelima ada penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar, dan yang terakhir ada menilai diri sendiri. Selanjutnya ada teknik kelompok. Jadi teknik kelompok adalah teknik yang dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama. Teknik kelompok terdiri atas yang pertama ada pertemuan orientasi bagi guru baru, yang kedua panitia penyelenggara, yang ketiga ada rapat guru, yang keempat tukar-menukar pengalaman, dan yang kelima lokarya, yang keenam diskusi panel, dan yang terakhir ada simposium.
Jadi itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.